Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini di struktur data masuk ke materi kunjungan pohon biner. Sesuai silabus dan RPS, materi kunjungan pohon biner ini dua materi terakhir sebelum Anda presentasi project. Ya, jadi setelah kunjungan pohon biner ini nanti materi terakhir adalah di grab. Grab yang akan dijelaskan memang sequel atau lanjutan dari grab yang di logika algoritma ya. Kemudian untuk kunjungan pohon biner ini juga lanjutan dari pertemuan sebelumnya mengenai struktur pohon ya. Kalau saya lihat dari hasil yang kemarin ya, dari evaluasi dari beberapa yang ngejapri hasil tugas memang mayoritas udah oke ya. Jadi ada yang beberapa mahasiswa yang Pak ini benar nggak, sesuai nggak gitu ya, meskipun ada not yang memang tidak seharusnya, karena kan yang ke kiri itu lebih kecil daripada root, yang ke kanan itu lebih besar daripada root ya. Jadi prinsipnya kan seperti itu untuk kunjungan pohon biner. Masih ada yang kurang pas dikit, tidak masalah ya, karena dalam tahap belajar itu harus ada salah dulu. Kalau misalnya ada kesalahan berarti Anda mau bergerak ya. Justru yang menjadi tidak boleh dilakukan itu bingung dan tidak melakukan apa-apa. Karena saya sangat menghargai usaha dari mahasiswa ya. Kemudian kunjungan pohon biner ya. Ini salah satu operasi ya, ini saya ambil dari slide kampus. Kunjungan pada pohon biner ini merupakan salah satu operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon biner. Ya, tepat satu kali. Nah, di sini tuh ada tiga operasi ya, ada tiga bentuk. Ada pre-order, ada in-order, dan ada post-order. Yang membedakan adalah urutan dalam mencetak, ya, urutan dalam mengunjungi tiap simpul. Jadi karena di sini beda bentuk, otomatis beda pengoperasian ya. Misalnya di sini nih, sebelum saya liatin videonya, saya coba arahkan cara berpikir Anda dari mulai bacaan dulu ya, supaya Anda terbiasa memvisualisasikan apa yang Anda baca. Jadi kalau anak IT atau yang belajar di dunia IT ya, mau itu akuntansi, mau itu informatika, kalau di Universitas Bina Sarana Informatika ini kan meskipun Anda anak akuntansi tetap berkaitan langsung dengan IT. Meskipun kalau akuntansi ngomongin uang, uang dan uang, tapi tetap masih berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, apalagi jurusan sistem informasi ya, yang full semuanya berpikir secara detail, secara rinci. Makanya kalau yang terbiasa ya membaca buku-buku IT itu kan rata-rata tebal terus membosankan. Tapi kalau misalnya sudah biasa Anda membaca buku-buku yang tebal yang dalam tanda kutip membosankan, nanti cara berpikir Anda itu akan otomatis memvisualisasikan apa yang Anda baca. Ya. Beda kan kalau Anda baca komik, baca komik itu kan ada gambarnya. Kalau Anda sering baca novel aja, sering baca novel nih, misalnya ibu-ibu sering baca novel, kan secara tidak langsung Anda memvisualisasikan apa yang Anda baca. Ya, pada pagi hari mentari bersinar, burung-burung bernyanyi misalnya. Nah, itu kan Anda memvisualisasikan di pikiran Anda. Nah, kalau sudah terbiasa membaca novel misalnya, kemudian sekarang membaca bahan kuliah misalnya seperti ini, itu harapan saya juga Anda memvisualisasikan apa yang Anda baca. Ya, contoh misalnya di sini pre-order mempunyai urutannya: cetak isi simpul, ya simpul akar, kunjungi cabang kiri, kunjungi cabang kanan, cabang kiri, cabang kanan. Oh, berarti ada not di kiri dan di kanan. Ya, seperti halnya kemarin Anda belajar di
pertemuan sebelumnya ya. Kemudian kalau in order, kunjungi cabang kiri, kemudian ke akar, kemudian ke kanan. Kalau misalnya post order di sini, kunjungi cabang kiri, kemudian ke kanan, kemudian terakhir ke simpul akar atau root ya. Nah, ini 3 perbedaan dari kunjungan pohon biner ya. Nanti akan saya liatin videonya. Kemudian pada ketiga cara kunjungan di atas ya, yang tadi, kunjungan ke cabang kiri dilakukan terlebih dahulu ya. Di sini left to right oriented atau RRO, atau misalnya di sini ada istilah uh, RLO, right to left oriented ya. Di sini nih, ini yang pre-order ya, supaya lebih enak ngelihatnya, kita coba lihat di video ini. Nah, sebelum ke pre-order, in order, post order, mungkin di dalam pikiran Anda bertanya, apakah ada keterhubungan antara binary tree dengan array? Ya, otomatis ada. Ya, jadi semua materi yang sudah disampaikan di struktur data itu saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Jangankan di struktur data, di logika algoritma semester 1 Anda belajar graph, Anda belajar metode greedy, ya, Anda belajar sorting, itu sebenarnya berhubungan gitu. Jadi emang ada apa hubungannya ya? Ya tentu saja ada. Ya, karena dalam ilmu IT itu kan kompleksitasnya tinggi ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa part yang Anda kurang paham, ya otomatis Anda akan mencari puzzle yang hilangnya gitu ya. Jadi harus mencari part yang hilangnya supaya Anda bisa memahami semuanya. Makanya kan di pertemuan awal sudah saya bilang, logika algoritma jantungnya informatika, lanjut ke struktur data di semester 2, nanti ada perancangan sistem berbasis objek semester 3 misalnya. Ada perancangan sistem, kalau akuntansi ada sistem informasi akuntansi. Itu semuanya berurutan sampai nanti pada titik tertentu dipahami secara umum apa ilmu dari komputer atau teknologi informasi komunikasi itu seperti apa ya. Itu harap dipahami. Nah, di sini array di sini ada A B C D E. Kalau di array kan ada seperti ini ya, ada penggambarannya. Kemudian array ya, ini ada parentnya ya, ada child ya. Kemudian ada right child, di sini kan ada kiri ada kanan. Kemudian ini penggambarannya seperti ini representasinya. Terus oke, nah ini yang miring ya, pohon miring. Sama juga ini. Ke linked list juga ada keterhubungannya ya. Linked list. Nah, ini node structure of linked list ya. Ada data, ada ada root juga, di sini ada turunannya ya. Ada B, ada C, turun dari B itu D dan E, C, F, G ya. Ini node structure of linked list. Oke, nah kita masuk ke pembahasan utama, pre-order, in order, dan post order traversal. Kita mulai dari pre-order ya. Pre-order, misalnya di sini ada beberapa ini rootnya, ini node-node-nya. Nah, untuk pre-order di sini dari root, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan. Kita coba lihat di sini. Dimulai dari root, ini root atau akar ya. Akar akan masuk ke sini. Kemudian lanjut ke X akan masuk ke sini ya, karena ke kiri dulu semuanya. Plus akan masuk ke sini. Kemudian A masuk. Kemudian setelah itu, setelah A ini kan bisa dilihat ya, langsung ke arah kanan dulu, kemudian ke kiri, ke kanan lagi, kemudian ke kanan, dan terakhir di E. Nah, itu pre-order traversal untuk simulasinya ya. Kemudian in order traversal. Dari kiri, kemudian ke root, kemudian ke kanan. Ya, kita coba lihat. A dulu, kemudian plus, kemudian B, kemudian garis miring, kemudian C, kemudian X,
kemudian D, ya, D, kemudian rootnya kemudian baru ke kanan, E. Ini in order traversal. Kemudian yang ketiga, post order traversal, kiri, kanan, kemudian ke root. Ya, kita coba lihat ilustrasinya. A, kemudian ada plus, kemudian ke garis miring. Oh, maaf. A ke B, kemudian ke C, ya, karena ke kiri dulu, kemudian garis miring, kemudian plus, kemudian D, kemudian X, kemudian E, kemudian minus ke root. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi dari pre-order, in-order, dan post-order. Ya. Pemahaman Anda harus memahami urutan kerjanya. Ya, kalau di sini kan di slide cuman standar seperti ini aja gitu ya. Tapi kalau misalnya saya contohkan di sini tadi lebih spesifik lah penggambarannya ya. Jadi ini semua diisi di sini juga sama, intinya sih hanya ilustrasi dari yang di video barusan ya. Nanti Anda tinggal pahami aja dari keseluruhan kunjungan pohon biner ya. Kemudian bagian terakhir dari materi hari ini yaitu notasi prefix, infix, dan postfix ya. Jadi dari pre-order ini akan menghasilkan prefix, kalau in order akan menghasilkan infix, dan post order ini akan menghasilkan postfix ya. Jadi kalau misalnya digambarkan ya dari boleh yang di sini atau boleh yang di video gitu ya. Kalau yang di video kan sudah ada nih prefixnya yang paling atas tuh yang kotak. Nah itu ya sini nih. Bisa saya ulang lagi. Nah ini merupakan tampilan seperti halnya yang ada di sini. Ya, seperti yang ada di sini. Jadi kalau misalnya saya ulang sini, saya ulang di sini nih, ada prefix, pre-order tuh ke prefix, in order ke infix, post order ke postfix. Nah, kalau ini namanya post order, berarti di sini prefixnya itu yang ini. Nah, prefixnya ini. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda belum paham, bisa diulang-ulang terus video saya sampai paham ya. Jangan sampai Anda tidak ada kemauan untuk memahami. Terus harap dipersiapkan segala sesuatunya untuk presentasi project. Saya tutup materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.